Siang hari ini kita akan membicarakan tentang metabolisme, energi dan rantai respirasi ya. Sebenarnya saya rasa adik-adik yang semua ya sudah mungkin pernah membaca ya atau sudah waktu SMA sebenarnya ini sudah sering mungkin dibicarakan ya di di pelajaran biologi ya tentang metabolisme, energi dan rantai respirasi. Kenapa kita dalam kehidupan ini perlu energi? Kenapa harus ada metabolisme ya yang terjadi di dalam sel tubuh manusia? Dalam kaitannya tentu dengan kebutuhan akan energi yang diperlukan untuk kerja-kerja dari sel-sel tubuh. Nah, kemudian untuk rantai respirasi ini berkaitan dengan rangkaian proses produk yang dihasilkan untuk masuk ke dalam sistem rantai respirasi dalam kaitannya berkaitan untuk produksi energi itu sendiri. Kemudian kalau dikatakan apa itu metabolisme ya, pada prinsipnya sebenarnya seluruh proses yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah proses yang mengharapkan adanya suatu keseimbangan atau homeostasis. Nah, homeostasis sendiri ini dalam tubuh kita akan dihasilkan jika ada proses pembentukan kemudian ada proses katalisis jadi ada yang dibentuk dan ada yang diuraikan karena kebutuhan itu proses ini berlangsung untuk proses yang terjadi di dalam sel-sel tubuh dan jadi sel-sel tubuh makhluk hidup secara umum pasti memerlukan suatu homeostasis. Nah, kapan tidak terjadi hemostasis, maka ini akan mengakibatkan suatu kerusakan Misalnya, karena kita di kedokteran misalnya produksi glukosa Kalau terjadi misalnya hambatan dalam masukkan glukosa ke dalam sel pada penyakit misalnya diabetes mellitus akhirnya terjadi gangguan dalam sistem-sistem tubuh yang lain kebutuhan sel-sel untuk energi akan terganggu. Akibatnya menimbulkan berbagai keluhan dan gejala Jadi atas dasar keseimbangan itu perlukan suatu metabolisme yang baik Nah, jadi bagaimana sebenarnya pengertian metabolisme? Metabolisme Jadi proses. Jadi ada serangkaian proses biologis dan bersifat kimiawi. Nah, dan bersifat enzimatik. Kenapa? Karena nanti adik-adik belajar tentang enzim, bahwa enzim ini adalah sebagai salah satu katalisator. Kalau tidak ada enzim, maka proses metabolisme itu berlangsung lebih lambat, memerlukan energi aktivasi yang lebih tinggi. Kalau ada enzim, maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat karena tadi barir energinya bisa diturunkan. Jadi untuk mencapai keseimbangan itu akan lebih cepat tercapai. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai suatu proses biotransformasi. Jadi perubahan atau transformasi biologis yang terjadi di dalam sel. Nah, secara umum adik-adik mungkin sudah tahu juga ini akan dibagi menjadi anabolisme kaitannya dengan biosintesis Jadi
produk-produk ya yang kita misalnya adik-adik makan apa ya daging ya. Nah, kemudian ya terjadi proses ya pembentukan renyah pecah dulu menjadi asam amino. Nah, asam amino ini lagi yang akan dibentuk untuk menjadi misalnya bentukan-bentukan protein yang lain yang untuk otot, ya untuk sel darah merah, yang pembentukan dinding sel. Kemudian ya, selain anabolisme ada ya katabolisme, penguraian. Nah, jadi pemeriksaan protein menjadi asam-asam amino ini kemudian dipakai untuk kebutuhan tubuh yang lainnya. Ya, tiap hari ya tentunya adik-adik ya intake makanan ya. Ya, apakah itu bersumber dari protein ya, karbohidrat ataupun lemak. Ini semuanya bisa menjadi ya sumber-sumber ya, energi. Ya, jadi di dalam sistem pencernaan apa yang terjadi? Ya, pencernaan ya secara umum dikatakan sebagai suatu proses ya. Jadi ada proses pemecahan dari molekul yang kompleks ya. Kompleks secara fisik ya, dari ukuran yang besar ya di mulut kita dikunyah menjadi ukuran yang lebih kecil ya. Kemudian ada enzim-enzim di dalam rongga mulut yang memudahkan nanti untuk pemecahan ya. Kemudian masuk ke melalui esofagus masuk ke lambung ya. Kemudian di lambung lagi terjadi proses ya, kimiawi ya, ada asam lambung ya. Kemudian terjadi lagi proses enzimatik yang lain, terjadi absorpsi setelah pengeluaran dan enzim-enzim ya di empedu ya, kemudian terjadi proses absorpsi di usus halus ya, kemudian yang tidak terpakai nanti akan diekskresikan ya keluar ya sebagai feses. Nah, semuanya ya tentunya proses-proses ini ya akan berkaitan dengan berbagai sistem tadi ya, sistem metabolisme dalam hubungannya untuk ya menghasilkan ya, energi. Secara detail nanti adik-adik akan membicarakan ya sistem pencernaan ini di, kalau saya nggak salah, blok berapa itu? Blok 3 ya, sistem digestif ya. Itu akan membicarakan mulai dari ya proses ya mengunyah ya di dalam rongga mulut ya, anatomi tentang strukturnya, kemudian esofagus ya, proses menelan masuk ke esofagus, lambung ya, bagaimana struktur anatominya, bagaimana struktur histologinya, ya, sel-sel apa yang di dalam lambung yang menghasilkan enzim-enzim, ya. Kemudian semuanya itu nanti berkaitan dengan bagaimana tadi ya metabolisme itu menghasilkan energi. Ya, kemudian kita coba lihat lagi ya, ini ada gambar tentang metabolisme ya, dari karbohidrat, protein, dan ya, lemak. Ya. Ini adalah sumber-sumber bahan-bahan ya untuk menghasilkan energi. Nah, kita lihat dari protein ya, protein ya, sebagai sumber untuk asam amino masuk ke dalam ya, nitrogen full ya, kemudian nanti ke dalam jaringan ya. Nah, kemudian yang H3-nya ini bisa masuk ke dalam ya, siklus urea dengan harus ada karbon dioksida menghasilkan siklus urea ya, keluar urea kemudian bisa masuk produknya masuk ke dalam ya, siklus asam sitrat ya, siklus Krebs. Kemudian untuk metabolisme karbohidrat, apakah dalam bentuk glukosa, fruktosa, ataupun galaktosa. Produknya adalah glukosa 6-fosfat.
Mengalami glikogenesis ya. Glikogenesis berarti glikogen, pembentukan ya, glikogen ya. Kalau tubuh memerlukan energi, ya, maka glikogen yang sudah ada di dalam jaringan tertentu ya, contohnya hepar, ya, otot, dan jaringan lemak itu bisa diubah lagi, ya, dikatalisis, didegradasi dalam proses glikogenolisis ya, untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat. Ya. Glukosa 6-fosfat dan seterusnya ini nanti yang masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, jadi glukosa 6-fosfat ya melalui proses glikolisis ya. Glikolisis untuk menghasilkan ya, asam pirufat. Asam pirufat ya, ini bisa dalam bentuk kita menghasilkan asam laktat atau dia kita rubah menjadi asetil-CoA untuk masuk ke dalam siklus asam sitrat ya. Nanti di siklus asam sitrat inilah ya, terjadi ya rangkaian proses kimiawi ya dengan menggunakan ya cukup banyak ya reaksi enzimatik ya, untuk menghasilkan produk nanti yang masuk ke dalam sistem ya transport elektron ya rantai respirasi. Ya. Kemudian dari ya, jaringan lemak ya pada bentuk fatty acid, asam lemak atau ya gliserol. Nah, jadi proses ya perubahan dari asam lemak ya menjadi rantai-rantai asam lemak pendek yang masuk ya diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA juga yang masuk ke dalam siklus asam sitrat ya. Jadi dari protein melalui rangkaiannya ini, kemudian karbohidrat ya, kemudian yang dari lemak ya, ini end state-nya ya berada pada asetil-CoA sebelum masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ya, itu tadi ya. Nah, karena sebagian besar ya utamanya itu adalah proses metabolisme dari karbohidrat ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana sebenarnya secara singkat ya tentang metabolisme karbohidrat ini. Nah, jadi pada garis besarnya ya, secara umum ini dibedakan atas dua, metabolisme anaerob dan ya, aerob. Ya. Jadi kalau yang anaerob ya, dari glukosa yang menghasilkan asam pirufat, kemudian dilanjutkan dengan metabolisme aerob yang dari asam pirufat tadi masuk ke dalam siklus ya, siklus asam sitrat ya, dan akan menghasilkan ya, karbon dioksida, ya, air, H2O, dan ATP. Kemudian NADH-nya akan masuk ke dalam sistem rantai respirasi. Ya, jadi apa itu metabolisme? Metabolisme anaerob. Ini dikenal juga dengan istilah glikolisis ya, atau proses fermentasi, atau kenal juga dengan ya alur Embden-Meyerhof. Ini orang yang berjasa ya, jadi namanya diabadikan untuk ya, proses ya alur Embden-Meyerhof ini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadi pada prosesnya glikolisis ini akan berlangsung di dalam organel ya, organel dari sel ya, yang namanya ya, sitosol. Apa yang terjadi ya? Jadi dalam sitosol ini ya, dalam sitosol ya, jadi glukosa itu akan ya, didegradasi untuk menghasilkan ya, 2 pirufat.
Ya, kemudian ya, produk hasilnya yang menghasilkan 2 ATP yang bisa digunakan dan ya 2 NADH ini yang masuk nanti ke dalam rantai respirasi NADH. Ya. Jadi untuk dapat menghasilkan tadi piruvat ya, dari proses glikolisis ya dari glukosa. Glukosa membutuhkan satu molekul ATP ya untuk menghasilkan glukosa 6 fosfat. Kemudian ya dengan rangkaian sistem ya enzimatik ini ya nanti pada akhirnya akan menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat ya, dan dehidroksiaseton fosfat ya. Jadi untuk satu molekul glukosa ya, ini nanti akan menghasilkan 2 molekul piruvat ya. Jadi gliseraldehid dan seterusnya ya ini akan melepaskan ya 1 ATP ya. Kemudian dari ya ini ya fosfoenol piruvat menjadi piruvat ya, juga akan melepaskan 1 ATP. Jadi ada 2 ATP ya dihasilkan. Nah, yang satunya ini bisa masuk lagi ke dalam ya, siklus ini. Ini nanti akan menghasilkan lagi ya, 1 molekul piruvat. Ya, jadi totalnya ada 2 piruvat dan ada 4 ATP. Ya. Tapi ATP ini nanti kalau misalnya ada proses glikolisis lagi akan dipakai untuk mengubah glukosa menjadi ini ya glukosa 6 fosfat dan ya dan seterusnya. Jadi dari glikolisis ini ya adik-adik akan dihasilkan 2 piruvat, kemudian 2 ATP. Ya, ATP 4 tapi akan digunakan untuk sebagian untuk glikolisis kembali. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, Dok. Belum? Ya, oke ya. Saya kira ini sebagian besar kita mengulang kembali ya kata adik sebelumnya. Oke ya. Kemudian ya untuk yang metabolisme ya aerob ya. Nah, jadi setelah melewati respirasi anaerob, nah ini akan masuk ke dalam metabolisme aerob ya, berkaitan dengan produk akhir dari sistem ini yang melalui siklus asam sitrat ya atau siklus Krebs ya dalam rangka menghasilkan energi ya dari siklus asam sitrat ini produknya itu tadi ya ATP ya, dan sebagai energi, kemudian karbon dioksida dan H2O. Kemudian produk tadi yang dari metabolisme anaerob ya, kemudian yang dari metabolisme aerob juga akan masuk ke dalam ya proses siklus respirasi ya, yaitu proses sitokrom. Langsung di sitokrom C nanti. Ya, siklus Krebs ya. Nah, diberi nama tadi sesuai dengan orang yang berjasa ya, Hans Krebs ya. Yang memformulasikan siklus ini ya menjadi dikenal dengan ya siklus Krebs ya atau siklus asam sitrat. Memang coba kita lihat dulu ya. Ya tadi ya yang bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat bisa dari tadi ya produk protein, ya, karbohidrat dan lemak atau lipid ya dalam bentuk asetil CoA ya. Jadi proses oksidasi dari ya, asetil CoA ini sebagai sumbernya ya termasuk dalam
siklus asam sitrat. Ya. Ya, jadi di sini juga terjadi ya serangkaian proses ya, proses perubahan dari ya, molekul-molekul ya, dengan menggunakan ya berbagai macam jenis enzim ya. Kemudian ada produk yang dihasilkan ya. Ada CO2, 2 molekul ya. Kemudian ada NADH, ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian FADH2. Nah, molekul-molekul ini NADH, FADH, inilah nanti ya, dan H+ yang akan masuk ke dalam rantai respirasi untuk ya diolah menjadi sumber energi. Nah, ya, siklus asam sitrat ya, di mana terjadinya atau siklus Krebs ya, terjadi dalam mitokondria. Nah, jadi tadi deh ya, piruvat ya, melalui serangkaian proses, nah produk dalam bentuk asetil CoA inilah yang masuk ke Nah, kemudian ya, bagaimana dengan ya rantai respirasi? Ya? Apa sebenarnya yang menjadi dasar ya atau apa-apa perubahan yang terjadi pada sistem rantai respirasi? Ya, jadi tadi produk-produk yang dihasilkan ya dari siklus asam sitrat ya, ini bisa masuk ke dalam rantai respirasi ya, untuk menghasilkan lagi ya ATP ya. Tadi dari siklus Krebs juga ada ATP dihasilkan ya, dari anaerob juga ada ya, ATP yang dihasilkan, ya, itu semuanya akan dipakai oleh ya sel-sel tubuh kita ya. Nah, untuk yang rantai respirasi ini biasanya dalam bentuk tadi FAD ya, NADH, ini adalah yang masuk ke dalam siklus atau sistem rantai respirasi. Nah, di mana terjadi siklus atau rantai respirasi ini ya, terjadinya di dalam ya mitokondria. Nah, apa yang terjadi di sistem ini ya ada tadi ya, ada bagian kalau kita lihat lagi struktur mitokondria ya, jadi ada bagian dalam ya, ada bagian luar ya dari mitokondria ya. Nah, inilah terjadi perbedaan nanti muatan antara dalam dan luar sehingga akan menghasilkan energi ya, untuk di dalam sistem rantai respirasi. Ya. Ya, jadi ini ya NADH-nya nanti yang masuk ke dalam sistem ya rantai respirasi untuk menghasilkan ATP. Ya, berbeda tadi untuk yang proses glikolisis ya, terjadinya di sitosol. Ya. Kalau ini terjadi di ya mitokondria ya, jadi siklus asam sitrat dan rantai respirasi. Oke, ya. Jadi di sistem respirasi ini akan terjadi proses transfer elektron. Melalui apa? Ya, melalui kompleks enzim respirasi yang berada pada membran, ya, inner membran, ya, inner membran. Jadi ada membran luar, kemudian ini membran dalam, kemudian ada interspace. Jadi antara membran itu namanya intermembran space. Ya. Nah, kompleks-kompleks ini ya terbuat dari kompleks proteinnya. Jadi kompleks 1, 2, 3 itu adalah kompleks
protein ya. Kemudian ada nanti kita kenal dengan istilah ubiquinon ya. Jadi ini sebagai pengantarnya ya, pengikat untuk terjadinya proses terbukanya kanal pada kompleks protein 2 ya, untuk menyebabkan terjadinya reflux dari H+. Ya. Ya, jadi tadi ini produk yang dihasilkan oleh NADH ya, berkaitan dengan kanal ya, menyebabkan terjadinya pelepasan tadi kompleks 2 ya. Ini akan menyebabkan ya H+ yang dari dalam akan masuk akan keluar ke intermembran space ya. Nah, akibat proses-proses ini ya, dia menjadi muatannya terjadi perbedaan muatan ya. Ya, electrical potensial ya. Karena dia pada keluar ini menjadi negatif, kemudian ini akan jadi ya positif ya. Jadi secara umum kalau sudah terjadi proses perpindahan H+ ini, inilah nanti yang memicu ya pompa ya. Pompa ini ya ATPase. Nah, terjadi lagi influx dan pembentukan ATP. Jadi perbedaan dari muatan ya, yang menyebabkan ya, ATP sintasenya ini teraktivasi. Ya. Influx lagi, H+-nya masuk ke dalam bagian dalam membran. Ya. Dari inner, ya ini ya, bagian intermembran space. Jadi ada membran luar ya, dan mitokondria ini membran dalamnya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi ya dari kompleks 1, kompleks 2, ya, kompleks 3, dan kompleks 4 ya. Ini mengakibatkan tadi ya, H+ yang dari dalam ya keluar ke intermembran space ya. Sehingga muatannya menjadi ya, lebih banyak H+-nya di luar ya. Perbedaan muatan ini yang menstimulasi untuk ATP sintase menjadi aktif ya, masuk lagi H+-nya dan menghasilkan energi. Nah, jadi kompleks 1 ya, 2, 3 dan 4 ini ya, semuanya ini pompa ATP juga dari protein ya, terbentuk dari sama-sama amino. Nah, sehingga misalnya kalau orang kekurangan ya, protein ya, misalnya fungsi protein itu untuk sebagai sumber energi ya, struktural untuk membentuk semua ini ya. Jadi ya kalau kekurangan energi, kekurangan asupan protein ya memang sering terjadi tadi ya masalah dalam proses metabolisme di sel-sel tubuh, karena energi yang dihasilkan oleh tubuh yang digunakan untuk sel-sel kita ya, untuk proses-proses yang menunjang kehidupan dari tubuh kita akan menurun. Akibatnya ya tadi ya timbul berbagai macam ya manifestasi klinis sebagai ya, gejala-gejala penyakit-penyakit. Jadi ya, proses tadi adik-adik ini kembali jadi rantai respirasi ini ya, dalam kaitannya dengan ya, produk NADH ya, dari glikolisis, kemudian dari siklus asam sitrat masuk ke dalam sistem rantai respirasi digunakan untuk menghasilkan energi ya. Bagaimana terciptanya energi itu ya tadi ya karena ada rangkaian reaksi menyebabkan pelepasan elektron dari kompleks 1 ya.
diaktifasi oleh ubiquinon masuk ke dalam kompleks 2. Pada saat itu H+ akan terpompa keluar ke intermembran sel. Kemudian FAD ya, FAD dari FADH ini menyebabkan ubiquinon lagi terlepas, ya. Kemudian mengaktifasi kompleks protein 3 ini, ya. Pompanya terbuka mengeluarkan elektronnya terlepas, kemudian pompa, ya, memompa H+ masuk ke dalam intermembran space, ya. Kemudian teraktivasi lagi ya di kompleks 4, ya, dengan ya tadi sitokrom C. Nah, ini mengakibatkan lagi ya, H+ ya akan terdorong ke intermembran space. Nah, pada proses yang di kompleks 4 ini ya, yang akan dihasilkan H2O ya, jadi membutuhkan dua atom hidrogen dengan oksigen untuk menghasilkan H2O. Nah, jadi perbedaan muatan antara intermembran space dan di dalam mitokondria inilah yang akan mengaktifasi ATP sintase. Ya, H+-nya tadi yang di intermembran space akan dipompa ya, masuk ke dalam pompa ini ATP sintase dan menghasilkan ATP ya dengan ADP tambah fosfat dan H+ ya, menghasilkan ATP. Jadi high konsentrasi dari H+ ya, perbedaan gradien, pompanya terbuka masuk ke dalam yang low konsentrasi untuk membentuk ATP. Ya, jadi secara ringkas ya bisa kita lihat bahwa tadi proses glikolisis ya dari glukosa menghasilkan ya, 2 molekul asam pirufat ya. Dua, tapi duanya akan dipakai untuk proses glikolisis ya. Nah, jadi ya 2 ATP ya. Duanya dipakai untuk glikolisis ya. Dia tadi menghasilkan 2 NAD ya, NADH. Ya, inilah nanti yang akan masuk ke ya ini transport elektron ya, proses fosforilasi oksidatif ya, atau antirespirasi. Ya. Kemudian ya ada dari pirufat ya, kemudian dalam bentuk asetil-CoA ya, masuk ke dalam siklus Krebs ini tadi ya, ada menghasilkan ATP, kemudian apalagi CO2 dan H2O ya, dan ya NAD ya, karena 2 asetil-CoA berarti kan 2 kali tadi, ini kan 3 ya, jadi 6. Nah, dan 2 FADH ini masuklah ke dalam siklus atau rantai respirasi. Ya. Semuanya terjadi di dalam mitokondria ya, beda dengan glikolisis ya, terjadinya di dalam sitosol ya. Nah, sehingga nanti proses ini akan menghasilkan 34 ATP. Jadi dalam satu ya molekul ya glukosa akan menghasilkan 38 ya ATP. Oke. Ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi adik-adik ya ini saya rasa kita cuman mengingat kembali ya pelajaran-pelajaran yang sudah adik-adik dapatkan di SMA ya. Jadi kita mengingat kembali bahwa ada kebutuhan untuk energi ya. Kebutuhan itu didapatkan dari proses ya metabolisme ya. Metabolisme, apakah anabolisme ataupun katabolisme ya, ini memerlukan ya rangkaian enzimatik ya. Kenapa perlu enzim tadi ya?
untuk mempercepat proses reaksi. Ya, kalau ada enzim, energi yang digunakan untuk suatu proses metabolisme itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tidak ada enzim. Ya, sehingga pada kondisi ya misalnya gangguan enzim, ya akibatnya produk daripada energinya juga akan terganggu ya. Orangnya mungkin jadi lemas ya, jadi letih, ya, mudah letih ya, lesu ya. Nah, kemudian ya dari sumber makanan ya, apakah dalam bentuk protein, ya, karbohidrat dan lemak ya, masuk ke dalam sistem pencernaan ya. Nanti adik-adik akan belajar lebih jauh tentang secara anatomi ya, histologi dan fisiologi ya. Untuk proses-proses yang terjadi di sistem pencernaan ini. Ya, kemudian apa saja bentuknya? Ya. Kalau protein, ya, kemudian kalau karbohidrat dan lemak, ya, dari proses ya, metabolisme yang anaerob, apa saja yang dihasilkan, ya, berapa ATP yang dihasilkan, kemudian apa produknya, asam pirufat, pirufat nanti, ya, metabolisme menjadi asetil-CoA ya. Jadi asetil-CoA-nya yang merupakan ya produk yang bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat ya. Apakah dia berasal dari awalnya dari sumber protein atau sumber karbohidrat ataupun sumber lipid ya. Masuk ke dalam siklus Krebs ya, kemudian menjadi respon atau reaksi enzimatik ya. Ini nanti akan dibahas detail di blok berapa ya? Blok 4 ya. Tentang metabolisme ya, nanti akan dibahas ulang di blok 4 ya, menjadi mulai detail dari sistem-sistem perubahan tadi ya, glikolisis ya, gluconeogenesis ya, lipolisis ya, glikogenolisis ya, semua nanti akan dibahas di blok 4 ya. Jadi secara sederhana seperti itu tadi ya. Nah, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya, dalam produk asal dari asetil-CoA ya, apakah dari proses metabolisme dari protein, karbohidrat ataupun lipid dalam bentuk asetil-CoA yang akan masuk ke dalam siklus asam sitrat ya, untuk menghasilkan lagi ya, ada energi dihasilkan ya, ada karbon dioksida, ada air ya, H2O ya. Kemudian yang NADH-nya ya, apakah dari glikolisis ya, kemudian NADH dan FADH2 yang dari siklus asam sitrat yang masuk ke dalam sistem rantai respirasi ya. Yang sistem rantai respirasi ya terjadi di dalam mitokondria, berbeda dengan glikolisis ya. Dalam mitokondria ini kenapa bisa terjadi proses aktivasi ATP sintase untuk menghasilkan energi, karena ada perbedaan gradien ya antara ya dalam mitokondria dengan ya tadi ya bagian luar, disebabkan oleh ya keluarnya H+ ya dari proses tadi perubahan NADH ataupun FADH2 ya, sehingga H+ akan terpompa keluar ke dalam intermembran sel, mengakibatkan terjadi perubahan ya muatan ya. Nah, yang mengaktifasi ATP sintase untuk ya terbuka pompanya ya, menangkap H+-nya ya, kemudian seperti apa ya, seperti proses kincir ya, jadi dia mengikat H+-nya, kemudian dengan NAD ini dengan tambah dengan fosfat ya akan membentuk ATP ya. Kemudian ada lihat lagi ya struktur apa ya, struktur di membran mitokondria ya, itu ada kompleks-kompleks protein ya. Nah, inilah yang terjadi proses pembelahan ya, pembantuan dengan ubiquinon. Ubiquinon itu juga adalah suatu kompleks protein ya. Nah, kemudian diperlukan sitokrom C ya pada fase yang pembentukan kanal ketiga ya, sebelum akhirnya menghasilkan ya, semuanya ini akan mengakibatkan tadi ya perbedaan potensial ya antara luar dan dalam dari H+, mengakibatkan H+-nya akan
mengaktifasi ATP sintase untuk masuk, ya, memompa H+ masuk untuk menghasilkan lagi atau membentuk ATP. Ya, ya saya kira itu ya, apa ya, ringkasan ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya. Ya, silakan absennya sudah di-share sama temannya. Ya, sudah, dokter. Oh iya, oke ya. Jadi ada pertanyaan tidak? Adik-adikku kalian? Ya. Ya, ini saya rasa mudah aja dipahami ya, masih sederhana ya, masih banyak berhubungan dengan, jadi untuk blok semester 1 itu rata-rata adik-adik akan masih ya tetap berkaitan dengan ya pelajaran-pelajaran di SMA ya, sebagai dasar-dasar untuk masuk ke nanti sistem blok berikutnya ya, contohnya sistem blok 4 ya, untuk pencernaan ya, untuk kemudian kardiovaskuler dan seterusnya ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? ada dokter, mengisi dok, izin Ya. bertanya. Oke. Saya ya dok, Ya. dari presiden juga izin bertanya dok. Tadi saya kurang mengerti dok. Yang aerob kan tadi dibagi dua, ada yang Krebs cycle dan terminal respiratory. Yang terminal respiratory tadi itu mencakup apa saja ya dok? Ya, Dek. Jadi karena dia masuk ke dalam yang tergolong itu adalah sistem rantai respirasi ya, yang ada di mitokondria. Udah ya? Ada lagi? Ada belum ada jadwal untuk untuk praktikum biokimia ya? Yang ada sekarang apa? Histo? Blok ini? Belum ada biokim dok, yang ada hanya histo. Histo ya? Oke. Histo praktikumnya sudah sudah bisa daring ya? Atau apa? Masih melalui daring dokter. Oh iya. Tapi sudah lihat ini ya? Sudah lihat slide? Sudah ya? Oke. Ya, saya kira cukup deh ya. Kalau ada nanti pertanyaan, nanti silakan dikomunikasikan ya. Ya. Tapi saya ya ini ya selalu berpesan ya, selesaikan, usahakan kalau setiap modul sudah bisa selesai belajarnya ya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti bisa kita komunikasikan kembali ya. Kemudian apalagi ya yang sering jadi masalah itu ya kalau misalnya ada adik belajar itu harus bisa mengkombinasikan ya, misalnya praktikum ya dengan teorinya ya, supaya nanti bisa lebih mudah memahami karena pengalaman kakak-kakak tingkatnya itu biasanya karena dia memisahkan ya, waktu belajar katanya tidak terlalu memperhatikan praktikumnya ya, teorinya dia tidak, pada saat praktikum dia tidak lihat lagi dasar-dasar di teori modulnya ya, akhirnya dia merasa ya tidak mencapai nilai maksimal ya, karena tadi sebenarnya usahakan adik-adik bisa ya tadi ya, praktikum itu harus waktu misalnya belajar teori ada berkaitan misalnya dengan struktur ya, tolong lihat strukturnya ya, langsung lihat. Nah, supaya nanti bedakan apa ya, membuat tabel-tabel untuk memudahkan ya. Misalnya jenis-jenis kelenjarnya, selnya apa, produksinya apa. Itu supaya bisa maksimal bisa lulus baik di praktikum ya.
Selama ini ada masalah lagi enggak untuk selama ini modul ke 2 ya? Blok kedua ya? Nah, blok 1 ada masalah enggak? Lancar-lancar semua. Sudah ujian modul? Sudah blok 1 sudah ujian? Sudah. Oke. Ya. Oke ya, jadi kita cukupkan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya, sebelum kita akhiri adik-adik, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini dan adik-adik dimudahkan untuk ya menyelesaikan kegiatan di modul ini ya setiap minggunya dan modul-modul berikutnya ya. Doa dipersilahkan. Selesai. Ya. Saya akhiri adik-adik sekalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.